Gelombang pasang tinggi yang menghantam pesisir pantai Sodong, Cilacap bagian timur Sabtu kemarin meluluh lantakkan pantai wisata tersebut. Dengan demikian, Porkompinda Cilacap hari ini Minggu tanggal 27 mengunjungi tempat tersebut. Saya pengennya pakai klub yang otomatis, Bu. Saya anggarkan 20 juta per, nggak cukup. Karena di berapa itu? Ada 2, dan ada satu lagi, 3 lagi ditangkil. Ada 3 yang lebih gede. Nah, terus untuk perbaikan begini. Nanti begitu yang di sini. Jadi kalau air dari sini lebih tinggi permukaan, Betul. kalau ada permukaan lebih tinggi ini akan langsung ke sana. Otomatis. Berarti kalau dari sana tinggi akan Berarti klep ya, bukan gate valve ya. Ini Pak, ada pernya Pak, ada pernya. Eksekusinya itu siapa konsep dan 2 kali. Yang pertama bukan semuanya. Ini udah kita lakukan. Ya, Pak. Kita mengajukan silakan dari ya model itu kira-kira memang pengaruhnya bagus untuk pekerja global. Ya untuk kita menonjol ke sana ini kan apa aja? Kalau yang kita usul. Selamat sore, kami dari Kuarcop 1101 Pramuka Peduli bersama Porkompinda Cilacap berada di lokasi Pantai Sodong Adipala. Selamat sore, salam Pramuka. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu PJ. Ya. Kami dari Pramuka Peduli berada di sini untuk meminta keterangan dari pemerintah. Kita ini lengkap ya, Porkompinda. Penjaringan bisa lihat saya, Ketua DPR, Kajari, dan Lanal, dan Polres ya. Datang ke sini untuk melihat kondisi dari Pantai Sodong ini karena dari informasi yang kita dapat ketika dalam 1 bulan itu bisa 2 kali air itu pasang sampai dengan 5 meter. Dengan 5 meter itu kemudian masuk ke daerah yang mungkin ada pemukiman. Kemudian juga di sini sebetulnya untuk wisata, sehingga ini cukup membahayakan. Maka tadi dari Porkompinda yang ini juga orang-orang yang punya pengalaman atau yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana kemudian penanganan ini supaya nanti tidak terjadi ketika ada air pasang ya, gelombang datang itu tidak masuk ke sini. Nah, tadi informasi dari PSDA bahwa sudah diusulkan ya anggaran ya 600 miliar, tapi setujui 100 miliar untuk salah satunya pemecah gelombang ya. Nah, yang di sini kita lihat tadi ini Pak Ketua DPR ngerti tentang pemecah gelombang dan apa itu yang di sana. Menahan, hanya menahan, bukan memecah gelombang. Sehingga kalau menahan saja, ketika dia tidak kuat, maka air akan tetap masuk. Kira-kira seperti itu. Dan tadi usulannya bagus. Semoga tidak terjadi apa-apa di sini. Tetapi ketika terjadi sesuatu di sini, ya entah itu, moga-moga nggak ada ya. Ada satu apa sebenarnya? Apa tadi penyelamat, jalur penyelamat. Barrier. Kemudian jalur penyelamat, tapi nanti bisa untuk wisata. Jadi di sana tuh nanti bukan tangga yang bahaya, tapi dia bisa seperti jalur penyelamat di jalan itu loh. Kalau ada truk yang turun remblong, dia bisa naik. Nah, ini sama. Jadi nanti bisa dibuat sehingga kalau sampai ada kejadian yang tidak diinginkan, masyarakat yang ada di sini bisa menyelamatkan diri melalui jalur. Kira-kira begitu. Ya, tadi kalau warung karena sekitar di sini tadi sampaikan dengan gelombang pasang yang sebulan 2 kali itu, kalau tidak kita atasi secara fundamental itu nggak akan bisa selesai. Ya, jadi teman-teman bisa lihat yang di sana itu informasinya tadinya nggak ada tanah tuh, tapi karena ada penghalang itu, penghalang batu itu,
kemudian timbul tanah itu, ya. Jadi kalau ini nggak diselesaikan, itu nggak akan bisa. Tadi airnya tetap akan bisa masuk ke sana. Maka hari ini semuanya hadir. Nanti kita akan usulkan bersama-sama dengan konsep yang benar, dengan desain yang benar, supaya nggak bolak-balik atau nggak salah konsep untuk mencegah adanya air masuk ke lokasi. Kira-kira begitu. Ini kan di bawah kewenangan kementerian yang unitnya BPPS, Balai Besar Wilayah Serayu Opak, ya Jogja ya, sini. Yang di sana Pokcit. Nah nanti ini dari PSDA, BPJ akan mendesain, green design, mana-mana yang harus ditangani. Dulu sudah pernah ini, 600 miliar diusulkan, turun 100, diharapkan jangan hanya datang dibangun, tapi desainnya tolong dikomunikasi. Jangan sampai hanya menahan gelombang, tapi memecah gelombang. Kalau dipecah, gelombang yang datang itu sudah diminimalisir. Jadi tinggal ombak kecil, gitu ya. Itu yang pertama. Kalau kaitan dengan Parung, ini kemenangannya ada di tanah Kodam, ya, tanah Kodam. Memang permasalahannya ada di masyarakat kita. Nanti desainnya kita lihat, karena tidak bisa juga APBD kita masuk di wilayah yang belum dihibahkan ke Pemkab. Nanti jadi keliru, alas hukumnya sudah keliru nanti ya. Yang terakhir tadi jalan, ya jalan itu nanti ini kan tempat wisata ya, masyarakat ramai. Mau wilayahnya siapa saya nggak ada tahu, tapi urusan kita kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, masyarakat bisa segera menyelamatkan diri. Maka jalur-jalur evakuasi nanti kita lihat. Dari dana apa nanti kita lihat. Oh kita banyak dana kok, APBD kita punya, kalau boleh pusat juga punya duit, ada nanti dari CSR dan yang banyak hal. Ya, tugasnya pemerintah memikirkan, tugasnya masyarakat memberi masukan. Kita nggak boleh salah, masyarakat boleh keliru, tapi kita bareng-bareng membangun Cilacap, termasuk tadi masalah pemecah gelombang. Jangan sampai yang datang dari kementerian Pak Saiful tidak berkoordinasi sehingga asal bangun duitnya habis, tapi nanti Hasilnya nggak begitu maksimal terhadap kita. Begitu ya? Oke. Aman? Tadi Ya, lengkap. kalau dari tadi informasi yang sudah jelas yang dari BPJ dan Pak Ketua, tentunya yang pertama kita wajib bersyukur karena ini perhatian dari pemerintah untuk keselamatan masyarakat Cilacap. Salah satu yang paling penting adalah ada konfigurasi membangun masyarakat pesisir, tapi di situ dibangun dengan konsep keamanan. Maka salah satunya sebenarnya kami laporkan ke BPJ tadi dengan Pak Ketua bahwa sudah saatnya Cilacap ini harus lebih baik ke depan. Dengan garis pantai 248, maka ini adalah potensi terbesar dan kita berada di jalur selatan. Selatan ini berbeda, sangat unik dibanding dengan utara. Maka membedahnya juga persoalan di selatan, termasuk yang sekarang kita tempat ini juga harus berbeda. Harus ada duduk bersama, kemudian yang tadi Bang Ketua bahwa harus dimulai dibedah dari hal yang mendasar, dari mulai masalah legal aspeknya, kemudian bagaimana kita bekerja sama. Salah satu bisa kita kerjakan bersama. Terkait masalah yang tanah pantai, memang untuk Kementerian Pertahanan, dalam hal ini TNI Angkatan Darat atau TNI, yang kita pedomani adalah daerah pesisir, adalah daerah pangkal pertahanan. Namun itu tidak mutlak, apabila itu terkait dengan untuk kemaslahatan bersama, dan untuk pembangunan masyarakat, dan tentunya untuk keselamatan, maka itu bisa dikelola bersama. Salah satunya contoh yang terbaik adalah yang sudah kita lihat adalah Jetis Sawung. Namun itu pun belum sempurna karena masih ada koreksi dari Pak Ketua dan BPJ bahwa masih hanya sifatnya sektoral. Jadi ayo kita sama-sama layan bersama. Ada kita dapat lihat sekarang ini di Sodong, ada Bidara Payung, ada Teluk Penyu yang menjadi ikon kita yang mungkin ke depan hanya tinggal menjadi nama. Ayo kita bisa bangun lagi. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah restorasi dan bangkit bersama. Itu saja teman-teman. Oke. Terima kasih.